Halo sobat semuanya, ketemu lagi bareng channel Mr. Social X. Sudah lama banget ya saya tidak membuat konten dan mereview film-film. Sampai dengan akhirnya saya kembali menghibur dan memberikan tontonan yang menarik buat kalian semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film drama Korea yang berjudul Obsessed. Film Obsessed merupakan salah satu film Korea yang mengangkat kisah perselingkuhan dari dua pasangan suami istri. Film yang berlatar perang Vietnam ini dibintangi oleh Song Se-hoon, Lim Jin-yoon, dan Cho Ye-young. Film yang berlatar pada tahun 1969, Kolonel Kim Jin-pyong yang diperankan oleh Song Se-hoon kembali ke Korea Selatan setelah bertempur dalam perang Vietnam, dan dia bertemu bahkan jatuh cinta dengan wanita cantik yang tidak lain adalah istri anak buahnya sendiri. Kendati demikian, sang kolonel terus mengejar wanita pujaannya tersebut. Oke, bagaimana kisah cinta sang kolonel? Biar kalian gak penasaran, kita langsung aja kupas filmnya. Check it out! Film diawali ketika ada sebuah pesta. Pesta tersebut adalah pesta kembalinya Kolonel Kim dari Perang Vietnam. Pada pesta tersebut, mereka bersenang-senang dan bermabuk-mabukan bersama, juga ditemani oleh gadis-gadis cantik. Keesokan paginya, Kolonel bertemu dengan anak buahnya yaitu Kyung Wo Jin. Dia meminta agar dia bisa bergabung dengan timnya. Kolonel Kim mempunyai seorang istri bernama Cho Yu Jung. Dia adalah seorang anak perwira tinggi angkatan darat dan dia juga adalah seorang perawat. Dalam kehidupan rumah tangganya, mereka adalah pasangan yang harmonis. Akan tetapi, mereka belum mempunyai keturunan. Dan di suatu malam, ketika mereka selesai olahraga malam di atas ranjang, Kolonel Kim keluar rumah mencoba mencari udara segar di kegelapan malam, dan tak sengaja dia masuk ke teras rumah orang lain. Dia tertarik akan burung yang ada di dalam sangkar di depan rumah tersebut, dan dia tertegun ketika ada seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Wanita cantik itu adalah Jong Ga-hun. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Keesokan paginya, Kim yang berada di sebuah rumah sakit bersama istrinya, mereka coba foto bersama dengan perawat-perawat lainnya. Dan tak sengaja ketika akan berfoto, Kolonel Kim bertemu dengan wanita yang dia temui pada malam tersebut. Dan akhirnya mereka pun berfoto bersama. Di dalam rumah sakit, mereka melihat keadaan para pasien. Para pasien tersebut adalah pasien korban peperangan. Dan ketika Cho Yu Jung akan mencoba membantu salah seorang pasien, dia justru disandra oleh pasien tersebut. Dirinya diancam oleh sebuah pisau yang akan ditusukkan ke lehernya. Untungnya, Kolonel Kim bertindak cepat dan sigap, mencoba menolong Cho Yu Jung. Kim mencoba memujuk si pasien agar melepaskan pisau dari leher Cho Yu Jung. Ketika pisaunya dilepas, si pasien justru mengambil pisau Kolonel Kim. Dia mencoba akan membunuh diri, akan tetapi tembakannya justru melesat tepat ke lengan Cho Yu Jung, dan Cho Yu Jung pun terluka. Di tempat lain, karena kesal, suami Cho Yu Jung memukuli pasien yang sudah membuat istrinya terluka. Untungnya Kim datang dan menyudahi penyiksaan tersebut. Dan di suatu saat, Kim datang menjenguk Cho Yu Jung yang dirawat di rumah sakit. Dia datang sendiri sambil membawa bunga sebagai tanda maaf. Karena kecerobohan dia, Cho Yu Jung jadi terluka. Disitulah keduanya jadi mulai dekat dan akrab. Kim memberikan anting Cho Yu Jung yang ia temukan saat peristiwa itu. Cho Yu Jung sangat senang sekali karena Kolonel Kim sangat perhatian sekali terhadap dirinya. Dan di suatu hari, Kolonel Kim mengajak istrinya serta Cho Yu Jung juga suaminya pergi bertamasya serta makan bersama di sebuah taman. Mereka bercanda tawa serta menikmati kebersamaannya. Dan di suatu waktu, ketika ada kesempatan, Kim memberanikan diri mengatakan bahwa dirinya suka sekali terhadap Cho Yu Jung. Cho Yu Jung kaget dan juga tak percaya jikalau Kolonel Kim menyukai dirinya. Dan sore pun menjelang, mereka pun akhirnya pulang kembali ke rumah mereka. Dan di suatu malam, ketika ada perayaan, Kolonel Kim dan istrinya datang ke perayaan tersebut. Dia bertemu dengan ayah mertuanya dan juga para perwira lain. Dan di sana pun Kim kembali bertemu dengan Cho Yu Jung.
Ketika mereka berkumpul dan berbincang, mertuanya kagum akan kecantikan Cho Yu-jung dan memintanya agar dapat menemaninya berdansa. Cho Yu-jung awalnya menolak, tapi karena bujukan suaminya, akhirnya Cho pun mau menemani mertua Kolonel Kim. Di situ, Kolonel Kim sangat cemburu sekali melihat mereka berdansa. Dan untuk menghilangkan cemburu, Kim pergi ke toilet. Dan ketika di toilet, Kim kaget karena Cho Yu-jung menyusul dirinya ke toilet. Di tempat tersebut, Kim memberanikan mencium Cho Yu-jung. Cho Yu-jung pun membalas ciumannya. Tapi sayang, ketika mereka sedang asik bercipokan, ada seseorang yang mau ke toilet dan mereka pun akhirnya menyudahi cipokan tersebut. Disinilah awal perselingkuhan itu dimulai. Setelah peristiwa itu, mereka menjadi membutuhkan satu sama lain. Dan di suatu malam, Cho Yu-jung dan suaminya diundang makan malam di rumah Kolonel Kim. Nah, di acara tersebut, Kolonel Kim menulis pesan pendek di sebuah kertas untuk Cho Yu-jung. Mereka merencanakan pertemuan di tempat lain agar mereka bisa bertemu dan bermesraan kembali. Dan tepat pada waktu yang sudah direncanakan, mereka pun berjanjian di sebuah jalan. Kolonel Kim pun langsung menjemput Cho Yu-jung. Meskipun hujan, kalau udah nafsu dibun ubun pasti nggak akan jadi masalah. Yang penting bisa mesum. Benar saja, di dalam mobil tangan Kim mulai menjelajah ke seluruh lekuk tubuh Cho Yu-jung. Sampai pada akhirnya mereka pun bercengkerama dalam dinginnya hujan di mobil tersebut. Setelah mereka selesai dan puas bermesraan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di suatu hari, suami Cho Yu-jung berpamitan karena dia ditugaskan ke sebuah daerah untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Kolonel Kim. Ini sebenarnya adalah trik dari Kim agar Kolonel Kim bisa terus berduaan bersama Cho Yu-jung. Dan di suatu malam, Kim kembali menemui Cho Yu-jung di rumahnya. Cho Yu-jung awalnya menolak Kim agar Kim tidak menemui dirinya. Tapi karena desakan Kim, akhirnya Kim bisa masuk ke dalam rumah Cho. Dan tentu saja di rumahnya Kim dan Cho Yu-jung kembali melancarkan aksi kumpul kebunnya kembali. Haduh, awas guys, udah mulai pada nggak kuat nih yang pada nyimak. Hai. Oke guys, kita lanjut dan kita tinggalkan dulu si Kim dan si Cho yang lagi bereproduksi. Dan kali ini hubungan antara Kolonel Kim dan Cho Yu-jung semakin menjadi-jadi. Mereka sudah lupa daratan. Setiap hari mereka selalu pergi bersama, melewati hari-hari dengan penuh kemesraan dan kenikmatan. Mereka juga lupa jikalau mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing. Dan di suatu ketika, Cho Yu-jung mendapat kabar jika kakak iparnya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Cho Yu-jung dan Kim bergegas menengoknya. Saat menengok, Cho Yu-jung bertemu dengan ibu mertuanya. Dan mertuanya tahu kalau Cho dan Kim mempunyai hubungan spesial dengan pria itu. Tapi karena mertuanya sudah tahu karakter anaknya yang kasar dan sering marah ke istrinya, maka mertuanya membiarkan dan bahkan mengizinkan hubungan mereka. Karena ibunya tahu dan yakin jikalau menantunya tidak bahagia hidup bersama anaknya. Setelah selesai menengok kakak iparnya, Cho Yu-jung memberitahu kepada Kim, meminta agar mulai hari ini dia tidak mau lagi melanjutkan hubungan terlarang ini, karena dia tidak mau melukai perasaan suaminya dan juga istri Kolonel Kim. Dan karena sebab itu, kini Kolonel Kim berubah. Dia merasa tidak nyaman dekat dengan istrinya dan bahkan sekarang selalu mengabaikan istrinya. Dan di suatu waktu suami Cho Yu-jung ditangkap gara-gara mendapatkan masalah pada pekerjaannya. Untungnya dia bisa cepat keluar dari tahanan. Dan di suatu malam Kolonel Kim mendapatkan surprise dari istri dan juga teman-temannya. Karena dia mendapatkan promosi jabatan. Mereka membuat sebuah pesta dan juga mengundang saudara serta teman-temannya. Dan di pesta itu Kim kembali bertemu dengan Cho Yu-jung. Akan tetapi sikap Cho Yu-jung sangat dingin dan tidak bersahabat, dan bahkan selalu menghindar dari Kolonel Kim. Karena kesal, Kim mencoba menghampiri dan berbicara kepada Cho Yu-jung. Akan tetapi Cho Yu-jung tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi berhubungan dengan dirinya. Sontak saja Kim kesal dan berbuat kasar kepada Cho Yu-jung. Bahkan Kim sampai memukul suaminya
sehingga hubungan yang mereka tutup-tutupi akhirnya terbongkar semua. Keributan pun terjadi di pesta itu. Melihat keributan itu, istri Kim sangat kecewa sekali karena dia sudah berselingkuh dengan istri anak buahnya sendiri. Dan setelah kejadian itu, Kolonel Kim dipanggil oleh mertuanya yang tidak lain adalah atasannya. Mertuanya sangat kecewa dan kesal atas kelakuan menantunya yang sudah mengkhianati cinta anaknya. Maka dari itu, Kolonel Kim akhirnya ditugaskan kembali ke Vietnam. Sebelum ke Vietnam, Kolonel Kim kembali ke rumah Cho Yu-jung untuk berpamitan dan meminta jawaban kepastian atas hubungan mereka. Tetapi karena Cho Yu-jung tidak mau merusak hubungan rumah tangganya, maka Cho Yu-jung kembali menolak Kim. Dan karena penolakan itu, Kim jadi berbuat nekat. Dia mencoba bunuh diri dengan cara menembakkan tubuhnya sendiri. Kolonel Kim pun jatuh dan roboh, hingga membuat Cho Yu-jung menjadi takut dan panik. Dan beberapa tahun kemudian, mantan istri Kim kini sudah menikah dan memiliki seorang anak. Dan Cho Yu-jung yang sedang berada di sebuah istana didatangi oleh seseorang tentara, di mana tentara itu mengabarkan bahwa dia diamanatkan oleh seseorang yang sudah meninggal agar menitipkan pesan, yaitu sebuah foto Cho Yu-jung bersama seorang pria. Foto itu yang tidak lain adalah Kolonel Kim. Dia memberitahu bahwa Kolonel Kim telah tewas tertembak di medan perang, dan dia menyampaikan bahwa cinta Kolonel Kim kepada dirinya selalu tersimpan sampai dengan akhir hayatnya. Mendengar perkataan itu, Cho Yu-jung merasa sedih dan kehilangan Kolonel Kim. Dia sangat menyesal sekali atas kematian Kolonel Kim yang sangat tragis. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film Obsession. Mudah-mudahan kalian semuanya suka dengan cerita dan juga narasinya. Oke, sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali buat sobat semuanya agar mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like jika kalian suka. Dan videonya share ke media sosial teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu di video-video menarik selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Salam hangat dari saya. Sampai jumpa dan bye-bye.